Shalom Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Oh, tak pernah gagal, amin, rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Amin. Ku percaya ku aman, dan ku percaya ku aman dalam-Mu. Dan ku percaya ku aman dalam-Mu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah renungan pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online.
Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap semuanya berjalan dengan baik, semuanya berada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melihat tentang satu kejadian yang ada di Alkitab, satu kisah yang sangat tragis sekali. Kalau kita pernah mendengar, mungkin membaca di surat kabar satu tragedi atau satu tragis yang menimpa satu keluarga, rasanya kita miris sekali. Saya pernah pada waktu saya pelayanan di salah satu pelayanan orang-orang sakit, dan di situ ada satu ibu yang bercerita. Ibu ini dia bercerita kenapa dia bisa ada di Singapura dalam kasus berobat. Jadi dia bersama-sama dengan suami dan kedua anaknya, dia tinggal di Indonesia, dan terus kemudian mereka punya usaha kalau nggak salah, dan terus suatu saat si suaminya itu somehow bagaimana memarahi si supirnya. Pada waktu dimarahi supirnya, mungkin perkataan-perkataan yang dilontarkan itu menyakiti hati supirnya, sehingga besok paginya si supir ini datang pagi-pagi sekali ke rumah, karena sudah terbiasa mereka, si supirnya punya kunci apa, dan terus dia masuk ke dalam rumah dengan membawa golok. Dan terus kemudian si majikannya ini atau si suami dari ibu ini, dia keluar dari kamarnya dengan berpakaian piyama, dan terus tiba-tiba si supirnya ini mata gelap lantas dibacok kena lehernya. Terus kemudian anak yang pertama laki-laki juga lagi bangun, dan terus entah bagaimana seorang ini jadi kalap, lantas si anak kecil itu juga dibacok. Dan terus si istri, dia mendengar suara yang berisik seperti itu. Si istri bangun, waktu dia bangun, si istri ini terkejut, teriak, dan terus si supir ini juga kalap dan dibacok juga istrinya. Dan terus kemudian anak yang perempuan juga dibacok juga. Jadi 4 orang kena bacok. Dan si istri cerita, dengan dia bersimbah darah, dia melihat si suaminya di depan matanya itu menghembuskan nafas akibat pendarahan dan luka yang parah, dan juga anak laki-lakinya juga meninggal saat itu juga. Si supirnya kabur, dan terus dengan membawa mobilnya. Si istrinya berusaha untuk mencari pertolongan, sedang dia sendiri nggak bisa karena dia sendiri berada dalam keadaan luka parah. Sampai dia cerita untuk meraih telepon rumah pun dia harus merangkak dan susah sekali. Dan kebetulan pagi itu ada tukang sayur lewat, dan terus dan si supir yang melarikan mobil tersebut, dia membiarkan rolling door garasi itu dalam keadaan separuh terbuka. Jadi tidak tertutup, sehingga pada waktu si ibu ini teriak, itu si tukang sayur mendengarnya, lantas mereka masuk karena kenal, dan terus menolong si ibu ini. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya ibu dan anaknya yang perempuan ini dilarikan secepatnya ke Singapura, dan saya bertemu dengan ibu ini, dan ibu ini cerita tentang kisahnya. Kisahnya sangat tragis sekali. Pada waktu itu ada juga satu ibu yang sedang menderita kanker stadium 4. Waktu mendengar cerita kisahnya, dia berkata, penderitaan ibu, kesulitan yang ibu hadapi, nggak ada apa-apa dibandingkan dengan saya yang sakit kanker. Saya berpikir penderitaan ibu itu jauh lebih berat sekali. Saya jadi malu terhadap masalah saya, karena saya dalam keadaan kondisi seperti ini, saya ngeluhnya kepada Tuhan sudah sedemikian rupa. Tetapi ibu masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan, masih bisa tersenyum. Nah, kisah ini adalah kisah yang nyata yang terjadi di dalam kehidupan kita atau di seputar kita. Dan Alkitab ada menceritakan tentang kisah yang mirip juga, kisah satu tragedi dari satu keluarga. Kita lihat di dalam keluarga Elimelek yang tertulis dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Dan pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek,
nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Kesemuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu atau Naomi kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Satu kisah yang tragis sekali. Kalau saudara membaca keseluruhan, harta yang dimiliki oleh Naomi pun habis semuanya. Nah, di sini saudara bertemu dengan ada 4 nama. Ada Elimelek sebagai suami, ada Naomi sebagai istri, dan juga ada Mahlon, ada Kilion sebagai kedua dari anaknya, dan juga ada Ruth dan juga ada Orpa sebagai menantu daripada Naomi ini. Kita akan lihat tokoh ini satu persatu. Elimelek, arti kata Elimelek, El adalah Allah, Melek adalah raja. Jadi arti kata Elimelek adalah Allah itu adalah rajaku. Dengan kata lain, Tuhan atau Allah itu adalah rajaku. Aku ini hambanya, aku ini bawahannya, dan aku akan mentaati apa yang diperintahkan oleh raja. Namanya bagus, tetapi akhir kehidupan dari Elimelek tidak bagus. Yang seharusnya dia menjadikan Allah itu menjadi rajanya atau panutannya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Elimelek dikatakan di dalam ayat 1, pada waktu itu terjadi kelaparan di tanah Israel. Ada satu masalah besar, yaitu terjadi kelaparan di Israel. Salah satunya di Bethlehem. Arti kata Bethlehem adalah rumah roti. Kemungkinan besar Bethlehem itu adalah penghasil daripada gandum. Tetapi ironis sekali, di penghasil gandum terjadi kelaparan. Ada musim paceklik, ada mungkin panen gagal, sehingga terjadi bahaya atau bala kelaparan di kota Bethlehem. Nah, di sini saudara lihat, mereka tinggal di tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang Tuhan katakan atau Tuhan janjikan. Tanah yang berlimpah dengan air susu dan madu. Di mana kamu menanam, kamu tidak perlu bersusah payah karena tanahnya sangat subur sekali. Tetapi ada satu kejadian di mana terjadi bahaya kelaparan. Nah, tinggal di tanah perjanjian bukan berarti tidak ada masalah. Tinggal di dalam saudara menjadi anak-anak Tuhan bukan berarti saudara bebas dari masalah saudara. Masih ada masalah. Selama kita hidup di dalam dunia ini, selama kita hidup dalam darah dan daging, persoalan demi persoalan, masalah demi masalah itu masih tetap datang di dalam hidup kita. Entah masalah kesehatan, entah masalah keuangan, entah masalah relationship dengan sesama. Masalah demi masalah tetap ada di dalam kehidupan kita. Tetapi yang penting kita tahu bahwa Allah menyertai kita sampai kesudahan alam. Nah, di sini keluarga Elimelek tinggal di Bethlehem, tanah yang dikatakan berlimpah air susu dan madu, tanah perjanjian, tetapi terjadi kelaparan. Dan terus kemudian Elimelek berkata, dia beserta istri dan kedua anaknya itu pindah ke daerah Moab. Tidak salah kalau kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Saudara mungkin saat ini saudara berada di kota, di salah satu kota, dan saudara berusaha bekerja, tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Saudara ingin merantau ke kota lain, mungkin ke kota yang lebih besar lagi, silahkan. Saudara mungkin ingin merantau ke negara lain, mengadu nasib, silahkan. Tidak salah untuk pindah atau menetap atau mencari, atau dengan kata lain mengadu nasib, mencari rejeki di tempat lain, itu tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah bagi keluarga Elimelek, kenapa dia pindah memilih ke Moab? Kenapa nggak pindah tetap ke daerah tanah perjanjian? Bethlehem mungkin kelaparan, terjadi bahaya kelaparan, kenapa nggak pindah ke Yerusalem atau ke Nazaret atau mungkin ke daerah-daerah yang lain? Masih seputar tanah perjanjian, masih ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Tetapi Elimelek malah memilih untuk pindah ke daerah Moab, yang jelas-jelas Moab itu adalah bangsa yang
tidak mengenal Tuhan. Bangsa yang menghalangi mereka juga masuk ke tanah perjanjian, musuh bebuyutan daripada orang Israel. Dan bahkan bangsa yang berada dalam garis kutukannya Tuhan. Dengan kata lain, sesuatu bangsa yang Tuhan memang tidak menyukai bangsa ini karena penyembahannya kepada berhala tersebut. Nah, di sini Elimelek seharusnya mempertimbangkan baik-baik, mempertimbangkan masak-masak. Dia adalah kepala rumah tangga. Seharusnya dia memikirkan dengan seksama, sebab keputusan yang dia ambil itu akan membawa dampak kepada istri, kepada kedua anaknya yang mungkin pada waktu itu entah masih remaja atau sudah besar, dan keputusan itu harus dipertimbangkan dengan masak-masak. Saat saudara mengambil keputusan, pertimbangkan dengan baik, pertimbangkan dengan matang. Bawa persoalanmu ke hadirat Tuhan. Kalau engkau mau pindah tempat, pindah ke satu kota, minta hadirat Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta pewahyuan dari Tuhan yang nyata dan jelas. Jangan sampai setelah mengambil keputusan ternyata keputusan itu salah dan akhirnya menjadi sesuatu yang sengsara atau menderita di tempat yang baru. Nah, di sini kita tidak tahu siapa yang menjadi prakarsanya. Apakah si Elimelek ataukah Naomi mungkin yang merengek-rengek, ayo pap kita pindah pap. Di sini kita tidak bisa, bisnis kita tidak maju, pekerjaan kita pun terbengkalai, dan di sini pun kita sudah tunggu, kita sudah mencoba sekian lama tidak menghasilkan hasil dengan baik. Bagaimana kalau kita pindah ke Moab? Bisa saja usul itu dari Naomi, tetapi yang menjadi penentunya adalah Elimelek. Karena dia adalah seorang suami, seorang pemimpin keluarga. Dia harusnya yang mengambil keputusan yang tepat. Namun sayang, Elimelek salah mengambil keputusan. Namanya adalah Allah adalah rajaku, Allah adalah junjunganku, Allah adalah pemimpinku. Tetapi sayang, waktu dia mengambil keputusan pindah ke Moab, dia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Karena Moab bukan tempat yang Tuhan kehendaki untuk mereka ada di sana. Kalau saudara ikuti, teman-teman Naomi masih bertahan di Bethlehem. Mereka tidak pindah ke Moab, mereka tidak ikut Naomi, mereka tidak pindah ke tempat lain. Mereka bertahan dan sampai akhirnya Tuhan memulihkan. Kadang-kadang di dalam hidup kita ada saatnya saudara dan saya mengalami pencobaan. Sesuatu hal yang sukar di dalam hidup kita. Kita ingin menjerit, kita ingin, kok Tuhan belum selesai masalah saya. Kok masalah saya tambah lagi. Tuhan sampai kapan? Di sini kita diminta bersabar, bertahan, tetap percaya kepada Tuhan. Saatnya tiba, Tuhan akan melawat. Nah, di sini di tanah perjanjian saatnya tiba, Tuhan melawat bangsa Israel, Tuhan melawat Bethlehem sehingga Bethlehem limpah kembali dengan gandum. Namun sayang, Elimelek, Naomi dan kedua anaknya tidak bersabar sehingga mereka pindah ke Moab. Dan apa yang terjadi di sana? Lalu matilah Elimelek, suami Naomi. Sesuatu yang miris sekali. Mereka ingin mendapatkan kehidupan di sana, tapi yang didapatkan adalah kematian saat mereka keluar dari tanah perjanjian. Saat saudara keluar dari tanah perjanjian, saudara tidak menemukan kehidupan di sana. Yang ada adalah kematian. Mungkin ada tawaran sementara yang menggiurkan. Tawaran sepertinya sesuatu yang menguntungkan, tetapi ujungnya maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Jangan pernah tinggalkan tanah perjanjian. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Dan terus kemudian kita lihat Naomi, istri daripada Elimelek. Nama Naomi adalah madu atau si manis.
Nah, harusnya kehidupan Naomi itu kehidupan yang penuh dengan kemanisan. Mungkin di awal-awal pernikahan, kehidupannya sangat sweet, bulan madu, dan terus mereka menikmati ya mungkin dharma wisata, pergi ke sana, wisata kuliner. Wah, rasanya membahagiakan, hidupnya sangat manis, aman, tentram, damai. Tetapi, suddenly, tiba-tiba terjadi bahaya kelaparan. Dan Naomi pindah bersama-sama dengan suaminya. Kalau pindah itu adalah usul dari Elimelek, seharusnya Naomi sebagai istri atau sebagai pendamping, sebagai penolong, Naomi bisa memberikan saran kepada suaminya. Pap, jangan pindah ke Moab. Moab itu tanah yang tidak diberkati Tuhan. Biarpun mungkin di sana sepertinya kita dengar berita yang menguntungkan, tetap bertahan saja di sini. Kita berdoa, kita percaya kepada Allah kita yang setia. Tetap kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan buka jalan. Seharusnya Naomi memberikan seperti itu, support seperti itu atau mencegah suaminya membawa sekeluarga untuk pindah. Tetapi Naomi tidak demikian. Mungkin ini tipe istri yang patuh sekali kepada suaminya berkata demikian, lantas kemudian ikut. Kalau saudara memiliki pasangan dan pasangan mengambil keputusan yang melanggar dengan firman Tuhan, istri harus memberikan masukan, istri harus memberikan nasihat, atau mungkin kalau nasihat sepertinya berkuasa sih sang istri. Paling enggak memberikan satu pandangan. Kalau pergi ke sana berbahaya, lebih baik jangan. Atau kita bawa terlebih dahulu ke dalam hadirat Tuhan. Naomi seharusnya bisa mencegah hal ini. Tetapi Naomi tidak demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Naomi pindah ke sana dan terus ternyata suaminya meninggal. Dan setelah beberapa tahun kemudian, ternyata kedua anak laki-lakinya setelah 10 tahun kemudian itu meninggal juga. Seharusnya pada saat Elimelek meninggal, otomatis seisi rumah itu atau keluarga itu, Naomi yang menjadi kepalanya, betul? Naomi seharusnya yang berkata kepada kedua anaknya, "Nak, mari kita kembali ke Bethlehem." Ini mungkin kita salah jalan. Ini mungkin kita salah mengambil keputusan. Ayo kita balik kembali ke tanah perjanjian. Tetapi Naomi tidak demikian. Naomi stay di sana. Bahkan stay-nya dikatakan sampai 10 tahun. Sampai anaknya menikah dan terus mereka masih tinggal di sana sampai 10 tahun. Mungkin sudah mulai ada tanda-tanda keberuntungan selama mereka berdagang di sana atau mereka membuka bisnis di sana atau membuka usaha di sana dan mereka mungkin mencoba sayang kalau ditinggalkan. Seharusnya Naomi cepat-cepat dia melihat pada saat suaminya meninggal, dia harus cepat mengambil keputusan. Namun sayang, Naomi tetap stay di sana. Akhirnya, kedua anak laki-laki yang sangat dibanggakan pun meninggal. Dua anak laki-laki Mahlon, Kilion ini yang harusnya menjadi penerus keluarganya, menjadi kebanggaan daripada Naomi, ternyata mereka meninggal dunia. Naomi berada dalam keadaan kesedihan yang amat sangat. Ditinggal suami dan ditinggal kedua anaknya. Sehingga yang ada hanyalah Naomi beserta dengan kedua menantunya, Ruth dan Orpa. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Naomi mendengar satu kabar bahwa Allah telah melawat umatnya di Bethlehem. Di Bethlehem telah terjadi perubahan, telah terjadi kemakmuran kembali. Dan Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dan waktu dia kembali ke Bethlehem, seluruh kota Bethlehem itu gempar sekali. Mereka sudah sekian belas tahun tidak bertemu dengan Naomi. Paling enggak lebih dari 10 tahun tidak bertemu dengan Naomi. Dan sampai perempuan-perempuan yang saat itu sedang memungut jelai, sedang memungut gandum. Mereka bertanya, Naomi kah itu? Naomi kah itu? Mungkin teman sepermainannya. Mungkin teman sekolah minggunya. Teman remajanya. Teman anak-anak, teman ibadah muda-mudi. Mereka lihat, inikah Naomi? Lantas kemudian Naomi berkata, bukan Naomi. Nama Naomi sudah tidak ada lagi. Jangan sebut namaku Naomi. Sebut namaku Mara. Sebab aku ini si pahit. Aku bukan si manis lagi. Naomi yang artinya manis menjadi Mara. Dikatakan di ayat 20. Rut pasal 1.
Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Arti kata Mara adalah pahit. Aku bukan si manis lagi, aku si pahit sekarang. Karena Yang Maha Kuasa mendatangkan kepahitan atasku. Ini doktrin teologi yang salah. Naomi mengatakan bahwa seolah-olah mengatakan semua penderitaan yang dia dapatkan ini karena Tuhan yang mendatangkan kepahitan atas hidup dia. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah Naomi keluar dari jalurnya Tuhan, keluar dari air kehidupan, dan lantas kemudian di sana mendapatkan kelaparan, kedinginan, kehausan, yaitu karena salah sendiri. Bukan karena Tuhan yang mendatangkan, tapi karena kamu yang meninggalkan sumber kehidupan. Kamu yang meninggalkan air hidup, kamu yang meninggalkan roti kehidupan, dan kamu pindah ke tanah Moab. Itu sebabnya terjadi banyak masalah di sana. Saudara ingat tentang kisah Ayub? Percakapan antara iblis dengan Tuhan itu menceritakan bahwa Allah membuat pagar atas Ayub, keluarganya dan sekitarnya. Jadi dengan kata lain bisa digambarkan, kalau kita keluar pagar, berarti keluar dari perlindungannya Tuhan. Kalau keluar dari perlindungannya Tuhan terjadi sesuatu, jangan salahkan Tuhan. Karena kamu yang meninggalkan Tuhan, kamu yang keluar dari jalur Tuhan, kamu yang melakukan kehendak kamu sendiri. Lantas terjadi sesuatu, lantas kemudian menyalahkan Tuhan. Jangan demikian. Nah, kembali ke Naomi. Naomi berkata demikian, aku ini si pahit. Hidupku sangat pahit sekali. Dan Naomi menyebut dirinya bahwa dia panggil aku si pahit sekarang. Betapa pahitnya dalam kehidupan Naomi. Ditinggal suami, ditinggal kedua anaknya. Dan dia berkata, waktu aku pergi meninggalkan Bethlehem, aku pergi dengan tangan yang penuh. Mungkin dia jual ladangnya, dia jual tanahnya, dia jual rumahnya. Dia bawa uang banyak untuk dia bisa mengadu nasib di Moab di sana. Dan pada waktu dia pulang ke Moab, dia dikatakan, saya tidak membawa apa-apa, cuman sehelai pakaian, satu pakaiannya pun itu yang compang-camping, dan dia tidak membawa harta sama sekali. Dengan tangan yang penuh aku keluar, dengan tangan yang kosong aku kembali ke Bethlehem. Sungguh sangat miris sekali kehidupan Naomi. Di ayat 21 Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, dan dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Masih untung Naomi kembali ke Bethlehem, dan akhir kehidupannya jauh lebih manis. Tetapi ada orang yang memiliki kepahitan demi kepahitan hidupnya. Dia hanya simpan di dalam hidupnya. Mungkin pahit terhadap menantu, pahit terhadap mertua, pahit terhadap orang tua, pahit terhadap gurunya, terhadap dosen, terhadap pendetanya, pahit terhadap dengan teman-teman gerejanya, pahit dengan rekan sekerjanya. Hidupnya pahit terus, dan disimpan terus. Hatinya benci, kesal, tidak mengampuni. Saudara, menyimpan kepahitan itu tidak mendatangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara. Akhir zaman mengatakan, di dalam kitab Wahyu, di waktu Rasul Yohanes melihat ada satu bintang yang jatuh dari langit, bicara tentang setan, menimpa mata air. Semua mata air itu lantas menjadi pahit, karena nama bintang itu adalah Absinthus, si pahit. Akhir zaman banyak orang kepahitan. Jangan simpan akar kepahitan tersebut. Pada waktu saudara menyimpan kepahitan tersebut, saudara tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Karena kepahitan demi kepahitan saudara simpan dalam hidupmu. Saudara harus lepaskan satu persatu. Disakiti orang, lepaskan dia. Ampuni dia. Dicaci maki orang membuat saudara kesal, lepaskan dia. Ampuni dia. Jangan simpan kepahitan. Mungkin saudara pernah ditipu orang. Saudara benci sekali dengan orang tersebut. Saudara pahit hati dengan orang tersebut. Tidak ada gunanya untuk menyimpan kepahitan. Lepaskan dia. Let him go atau let her go. Dan biarlah saudara menerima kasih karunia Tuhan.
Naomi, dia kembali ke tanah perjanjian. Saudara yang saat ini berada dalam kepahitan, jangan stay dalam keadaan kepahitan. Balik ke tanah perjanjian. Kembali kepada Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan untuk Tuhan menolong dan memulihkan saudara sekalian. Mungkin sama seperti Naomi, sudah salah langkah. Aku sudah salah langkah Tuhan. Aku meninggalkan Tuhan. Kepahitan demi kepahitan dalam hidupku aku dah alami Tuhan. Sakit aku alami Tuhan. Kerugian aku alami. Ini salahku Tuhan. Aku salah. Datang ke dalam hadirat Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Bertelut di kaki Tuhan. Minta kasih kemurahan Tuhan. Tuhan pasti mendengar saudara. Naomi, dia mengambil keputusan. Dia tidak malu. Dia mungkin ada rasa malu juga. Pasti kalau misalnya dibilang, gimana ya nanti kalau saya ketemu dengan teman-teman saya, apa kata mereka? Nah, mereka mungkin ngarepin si Naomi pulang dengan membawa banyak barang-barang yang mewah. Tapi sekarang dia dengan jalan kaki, pakaiannya dengan compang-camping. Apa yang akan terjadi? Tapi Naomi tidak peduli. Gak apa-apa orang mungkin memandang hina pada saya saat ini. Memang keadaan saya seperti ini. Biarlah yang penting saya kembali ke Tuhan. Yang penting saya kembali ke tanah perjanjian. Yang penting saya kembali ke tanah leluhur saya. Itu tekad Naomi. Kembali ke jalan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara jauh dari Tuhan. Ini suara Tuhan. Kembalilah. Kembali ke tanah perjanjian. Balik, datang kepada Tuhan. Tuhan masih punya kasih karunia. Meskipun keadaanmu compang-camping, keadaanmu mungkin hancur lebur, parah karena akibat dosa, karena mungkin habis semuanya. Datang kepada Tuhan. Ada Bapa di surga yang sedang menantikanmu, menyambutmu, dan memelukmu. Kita akan lihat kedua daripada anak daripada Naomi. Namanya Mahlon. Mahlon ini arti katanya si lemah. Sedangkan Kilion arti katanya si sakit. Ini sangat heran sekali. Kedua orang ini, Naomi dan Elimelek, namanya bagus-bagus. Elimelek Allah adalah rajaku. Naomi si manis. Tetapi kenapa kedua anaknya ini, namanya itu nama yang masa depannya itu mencerminkan sesuatu yang tidak membahagiakan. Masa memberi nama si lemah? Masa memberi nama anaknya itu si sakit? Ya mungkin sebagai memorable, mungkin pada waktu melahirkan si Kilion itu sakit atau apa sehingga diberi nama si sakit. Tetapi nama itu juga adalah penting. Nama itu mengandung arti. Kalau saudara memberi nama untuk anakmu, saudara harus minta sama Tuhan. Tuhan, aku berikan kepadaku nama yang baik untuk anak-anakku. Cari arti kata nama yang tepat, yang baik. Dan minta kepada Tuhan. Karena nama itu bisa menentukan anak ini akan jadi apa. Kalau saudara, ada mungkin orang Jawa memberi nama, anaknya namanya siapa? Selamat. Wah, supaya apa? Supaya selamat terus. Wah, supaya selamat dari kecelakaan, selamat dari kebangkrutan. Ya selamat terus. Karena kepingin anaknya ini selamat. Nama anaknya siapa? Agus. Supaya bagus, semuanya bagus, nilainya bagus, pekerjaannya bagus, perawakannya juga bagus, penampilannya juga bagus, semuanya bagus. Ada harapan, ada cita-cita yang orang tua sampaikan melalui nama anak tersebut pada saat memberi nama anak-anak kita. Saya punya anak, nama anak saya yang pertama, saya ada nama kata Benjamin. Saya bilang, nama kamu itu Benjamin. Benjamin itu artinya son of my right hand. Anak tangan kananku. Jadi saya berharap memberi nama kamu itu Benjamin. Supaya kamu menjadi tangan kanannya saya. Menolong saya. Kalau saya susah, kamu yang tolong. Kalau saya tidak bisa, kamu yang tolong. Jadi pada waktu, saya suka bercanda pada waktu saya minta ngisi air galon aqua. Benjamin tolong angkatin. Karena nama kamu Benjamin. Kamu penolong saya. Kamu bisa ngangkatin 1 galon aqua. Ditaruh di tempat air tersebut. Nama anak itu penting sekali. Naomi dan Elimelek.
Mereka memberi nama yang kurang baik, Mahlon dan Kilion. Dan ternyata Mahlon meninggal, Kilion juga meninggal. Dan namanya hanya tersurat hanya cuman di ayat itu saja. Tidak ada lagi perkataan yang lain. Cerita tentang Mahlon dan Kilion. Dan selesai sampai di situ. Dan mereka mati di tanah mereka mati di tanah Moab. Seharusnya Mahlon dan Kilion, mereka juga bisa mendesak mamahnya, mendesak Naomi, "Ma, kita pindah yuk ke Bethlehem lagi. Kita di sini kita sebagai orang asing. Di sini kita tidak nyaman." Tetapi mereka malah menetap di sana, bahkan menetap sampai 10 tahun. Dan akhirnya mereka menikah dengan perempuan Moab yang jelas-jelas tidak boleh, kata Tuhan, menikah dengan orang yang tidak seiman. Ya. Nah, di sini akhir cerita daripada kisah Naomi adalah kisah yang sangat menyedihkan sekali. Kemudian mantu daripada Naomi, ada yang namanya Orpa dan Ruth, ya. Ini dua mantu yang sangat setia sekali. Jarang sekali menantu akur dengan mertua. Menantu perempuan akur dengan mertua perempuan. Biasanya terjadi gesekan. Biasanya terjadi perbedaan pandangan, pendapat, atau rasa tidak suka meskipun dipendam. Ada juga yang diungkapkan saat itu juga. Tetapi ini menarik sekali. Naomi bisa hidup dengan harmonis dengan kedua menantunya. Dan terus kemudian Naomi ingin mengambil keputusan, saya mau pulang ke Bethlehem. Lantas kemudian Ruth dan Orpa, kami ikut. Luar biasa sekali ini menantunya. Mereka mau ikut Naomi untuk ke tanah perjanjian. Mereka jalan. Naomi menasehati kepada Ruth dan Orpa, jangan ikut saya. Saya sudah tua. Saya nggak mungkin menikah lagi dan punya anak laki-laki dan nanti kamu menikahi anak saya. Karena hukum zaman dulu seperti itu. Kalau abangnya meninggal, adiknya yang menggantikan kedudukan abangnya untuk menikah dengan istri mendiang dari abangnya. Ya. Dan terus Naomi berkata, saya nggak mungkin menikah lagi. Dan udah gitu, nggak ada yang kamu dapatkan dari saya lagi. Lebih baik kamu pulang, lebih baik kamu tetap di Moab dan menikah dengan orang di sana. Dan kamu masih muda dan kamu masih cantik. Kamu bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari anak-anak saya. Itu nasihat Naomi. Tetapi mereka keduanya bersikeras untuk mengikut Naomi. Luar biasa sekali. Ruth dan Orpa. Dan terus kemudian di persimpangan jalan, pada saat Naomi sudah berada di perbatasan antara tanah Israel dengan tanah Moab. Dan terus Naomi berkata sekali lagi, jangan ikut saya. Saya nggak punya apa-apa. Dan di sini ada satu orang yang mengambil keputusan yang salah. Orpa. Pada waktu Naomi berkata demikian, lantas Orpa, oke, saya akan pulang ke Moab. Mungkin Orpa berpikir, iya benar juga kata ibu Naomi. Dia sudah tua, nggak punya apa-apa. Apa yang diharapkan dari mertua seperti ini? Kalau mertuanya kaya raya, masih punya ladang minyak, masih punya mungkin kebun yang sangat luas, masih punya peternakan yang maha luas. Wah, itu mungkin saya ikuti, bisa lah saya dapat sesuatu. Lah ini ngikutin Naomi. Sudah miskin, compang-camping. Dan apa yang saya dapatkan? Terus saya harus tinggal di negeri yang asing, yang saya tidak terbiasa dengan adat kebiasaannya. Adjustment-nya terlalu banyak. Dan saya masih muda, saya masih bisa menikah dengan orang lain, bisa menikah mungkin dengan orang yang lebih kaya, dan saya bisa hidup lebih makmur. Itu pikiran Orpa. Orpa berpikir, ya kalau saya ikut dengan Naomi, gak ada yang baik yang saya bisa dapatkan. Orpa tadinya sudah hampir masuk tanah perjanjian. Tetapi sayang, Orpa berhenti sampai di situ. Dan dia kembali ke kehidupan yang lama. Nama dia tidak terdengar lagi. Sayang, Orpa tidak masuk selangkah lagi. Kalau dia masuk selangkah lagi, ceritanya akan lain. Mungkin nama Orpa akan tertulis kembali. Mungkin di dalam silsilah daripada
Tuhan Yesus. Mungkin kalau Ruth masuk dalam silsilah Tuhan Yesus, mungkin Orpa masuk dalam silsilah Yohanes Pembaptis, karena dua saudari bersaudara seperti ini. Bisa saja seperti itu. Tapi sayang, Orpa berhenti sampai di situ saja. Dia meninggalkan Naomi. Dia meninggalkan tanah perjanjian. Nyaris dia diselamatkan. Nyaris dia masuk dalam tanah perjanjian. Namun dia berhenti sampai di situ. Satu raja, Herodes Agrippa, dia mendengarkan Paulus berkhotbah. Hatinya bergejolak. Dan dia berkata, nyaris kamu membuat aku menjadi Kristen. Hampir saja aku jadi Kristen. Baru hampir. Sayang dia tidak masuk lebih lanjut lagi. Kalau dia masuk lebih lanjut lagi, dia bisa terima keselamatan, kehidupan yang kekal. Namun sayang dia sampai berhenti sampai di situ. Ada orang yang hanya melihat Yesus dari jauh saja. Berdiri di perbatasan, kaki separuh di sana, separuh lagi di sini. Dan terus kemudian berada dalam keadaan terombang-ambing, mau ke sini iya, ke sana iya, dan terus tidak ada keputusan yang jelas, dan terus kemudian hanya melihat Yesus dari jauh, hanya melihat kekristenan dari jauh. Oh, orang Kristen itu baik ya, oh orang Kristen itu seperti itu, dan terus oh Tuhan Yesus itu seperti itu. Hanya mengenal kulitnya saja, tapi dia tidak mau masuk lebih dalam. Ada orang yang berkata demikian, oh saya sih jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Saya nggak perlu aktif, saya nggak perlu ini. Yang penting saya datang ke gereja, yang penting saya dengar firman Tuhan, ya sudah selesai. Hanya cuma sebatas telapak kaki saja. Hanya cuma sebatas mata kaki saja pengenalannya kepada Tuhan. Tidak mau go deeper, tidak mau pergi lebih dalam lagi. Yang seharusnya masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, saudara akan menerima kepenuhan Kristus dengan limpahnya. Namun sayang, Orpa berhenti sampai di situ. Adakah hari ini saudara yang seperti Orpa? Kalau ada di antara saudara yang hari ini seperti Orpa, yang berniat ingin meninggalkan tanah perjanjian, berniat ingin meninggalkan Tuhan Allah yang hidup, balik. Tuhan menantikan saudara. Kemudian kita lihat Ruth. Ruth ini berbeda dengan Orpa. Waktu Naomi sudah mendesak, Orpa akhirnya pulang pergi ke Moab. Naomi mendesak Ruth. Ruth, ipar kamu, si Orpa sudah pergi. Kamu gak ikuti jejaknya. Ruth seorang wanita yang konsisten, yang punya tekad, yang punya pendirian. Dan Ruth berkata demikian di dalam pasal 1 ayat 16. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Luar biasa sekali statement daripada seorang perempuan Moab yang bernama Ruth ini. Allahmu adalah Allahku. Kamu menyembah Allah yang hidup, dia juga adalah Allahku. Pengakuan dia tentang Allah itu menggetarkan hati Tuhan. Tuhan melihat Ruth. Tuhan bukakan jalan. Meskipun Ruth seorang perempuan Moab yang boleh dikatakan perempuan yang bangsa yang tidak boleh masuk dalam bait suci. Tetapi waktu Allah mendengarkan perkataan Moab, hati Tuhan bergetar dan Tuhan membukakan pintu kehidupan bagi Ruth. Ruth akhirnya menerima jodoh dan berasal dari Ruth keturunan dari Ruth akhirnya melahirkan Raja Daud. Dari Raja Daud melahirkan Kristus. Yesus lahir. Dari silsilah dari atas ada seorang perempuan yang bernama Ruth, perempuan Moab yang tadinya tidak diperhitungkan, yang tadinya tidak diperkenankan masuk ke bait suci. Tapi Allah membuka jalan untuk Ruth karena Ruth dia beriman kepada Allah yang hidup. Allahmu adalah Allahku. Kemana kamu pergi, di situ aku ada. Ruth pandangannya tidak berdasarkan materialisme. Dia tahu Naomi tidak punya apa-apa. Dia dengan tulus hati dia mengikut mertuanya ini. Dia yang penting masuk tanah perjanjian. Mungkin dia mendengar
pesan-pesan atau cerita-cerita tentang tanah perjanjian dari leluhurnya, atau mungkin dari suaminya, atau mungkin dari Naomi, kita tidak tahu. Tetapi kenapa Ruth sampai memutuskan untuk tinggal di tanah perjanjian? Saya yakin pasti ada sesuatu yang Ruth ingin dapatkan di tanah perjanjian tersebut. Dia mungkin ingin mendengar seperti apa sih bangsa Israel ini, seperti apa sih bangsa pilihan Allah yang sangat luar biasa itu. Bagaimana sih saya hidup di tanah perjanjian tersebut. Itu yang membuat Ruth bergairah sehingga dia masuk lebih dalam lagi. Dan dia mendapatkan sesuatu hal yang tidak pernah dia bayangkan, tidak pernah dia pikirkan. Pekerjaan Ruth pada waktu dia di Bethlehem hanyalah dia memungut jelai saja. Dia seperti seorang pengemis, seperti seorang gelandangan yang hanya orang yang paling sangat miskin sekali, hanya memungut jelai yang berceceran di tanah. Tapi Tuhan melihat ketulusan hati Ruth. Tuhan melihat kesungguhan hati Ruth. Tuhan melihat imannya dari Ruth. Dan Tuhan membukakan jalan bagi Ruth. Hari ini, di hadapan saudara, ada 6 nama. Ada Elimelek. Namanya bagus, Allah adalah raja. Tapi sayang, keputusan yang dia ambil, keputusan yang membuat tragis seluruh keluarganya. Naomi, namanya manis. Dan dia kembali dengan nama Mara. Tapi Naomi pun masih jauh lebih baik. Karena dia masih kembali kepada Tuhan. Dan di akhir dari kehidupan Naomi, dia diberkati Tuhan. Sehingga orang berkata, Naomi, hidupmu diberkati Tuhan di masa tuamu. Belum terlambat kalau saudara ingin kembali kepada Tuhan. Saudara yang sudah meninggalkan Tuhan, belum terlambat. Apakah saudara ingin di akhir kehidupan saudara, saudara menjadi kehidupan yang manis, kembali ke dalam Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan, sama seperti Naomi. Mahlon, Kilion, si lemah, si sakit. 2 nama yang sepertinya tidak ada masa depan di depannya sana. Dan mereka mati sia-sia juga di tanah perjanjian. Seharusnya mereka anak sulung. Mereka anak laki-laki, pewaris daripada tanah warisan, daripada keluarga Elimelek. Seharusnya mereka bisa meneruskan. Tapi sayang, mereka mati sia-sia di tanah asing. Orpa, dia semula dia sudah ikut Naomi. Pada saat dia nyaris masuk tanah perjanjian, dia berhenti sampai di situ. Dan dia balik kehidupan yang lama. Tapi Ruth berbeda. Dia mengambil keputusan yang tepat. Ruth mengikut Naomi. Masuk ke tanah perjanjian. Dan tinggal di Bethlehem. Di rumah roti. Dari Ruth lahirlah beberapa tahun kemudian cucunya, yaitu adalah Obed, papa daripada Raja Daud. Ruth tidak pernah menyangka bahwa keturunannya itu akan menjadi satu raja yang besar. Dan Ruth tidak pernah menyangka bahwa dari keturunannya lahirlah Kristus, anak Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia dan menyelamatkan seisi dunia ini. Hari ini, saya yakin dan percaya Tuhan sedang berbicara kepada saudara-saudara sekalian. Kembalilah kepada Tuhan. Kalau engkau jauh saat ini, kau yang sudah ada di dalam Tuhan, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Adanya bencana, masalah, persoalan yang terjadi dalam hidupmu, itu hanya sementara saja. Tetap bertahan, minta petunjuk dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Tetap bertahan di dalam Tuhan. Hari ini, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Izinkan saat ini Roh Kudus berbicara di dalam hidupmu. Kalau engkau tetap di dalam Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Karena hanya Tuhanlah sumber kehidupan itu. Sambil meneduhkan hati saudara, kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara terus. Izinkan Roh Kudus saat ini terus berbicara di dalam hatimu. Mungkin selama engkau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menyatakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ada hal-hal yang perlu engkau koreksi.
Saat ini koreksilah di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan. Kalau engkau telah mengambil jalan yang salah, minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau berada dalam keadaan terpuruk saat ini, datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan biarlah pujian sebentar ini boleh mengantarkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sama-sama katakan, dia jamah. Oh, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Amin. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Kau ingatkan kami untuk kami tetap berada di dalam Engkau. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Kalau di dalam pikiran kami, Tuhan, banyak kali kami ingin meninggalkan Tuhan. Banyak kali, Tuhan, kami tergiur atas tawaran-tawaran duniawi, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau kami seperti Orpa yang hanya berdiri di perbatasan, kami tidak masuk lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih buat teguran-Mu. Kami ingin kembali kepadamu, Tuhan. Tuhan, kami hamba-Mu berdoa saat ini. Kalau ada di antara pendengar saat ini yang mungkin kehidupannya seperti Naomi, telah meninggalkan Tuhan sekian lama. Dan hari ini biarlah menjadi hari titik pertobatan mereka. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan anak-anak-Mu ini. Kalau ada di antara umat-Mu saat ini sedang mengalami bencana kehidupan, mungkin seperti kelaparan di tanah Bethlehem, Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami, Tuhan, untuk kami tetap berharap kepada-Mu. Berikan kekuatan bagi kami, Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada-Mu, Tuhan. Dan menantikan waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami banyak kali mengambil keputusan yang salah dalam hidup kami. Jadilah Raja kami atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Tuhan memberkati saudara sekalian. Di akhir dari perjumpaan kita, saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online Singapura mengucapkan sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati saudara sekalian. Have a blessed weekend. God bless you.